Selamat pagi dan salam sehat bagi kita semuanya. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran kita tema 8 Praja Muda Karana, subtema 3 Aku Suka Berpetualang, pembelajaran yang keempat. Mari kita belajar bersama dengan penuh semangat ya nak. Nah, kita amati gambar ini. Ini adalah gambar bawah laut ya nak. Kekayaan Indonesia. Indonesia dianugerahi perairan yang luas. Pemandangan bawah laut Indonesia sangatlah indah. Seperti ini ya. Indonesia memiliki kekayaan laut yang paling beragam di dunia. Ya betul. Kekayaannya banyak ikan, ada rumput laut, dan yang lainnya ya nak. Nah, perairan menjadi sumber mata pencaharian bagi penduduk di pantai. Ikannya yang melimpah sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Ikan dapat menjadi sumber makanan yang bergizi. Nah, ini banyak ikannya ya nak. Ada ikan kakap, ikan tuna, ikan apa banyak lainnya nak, jenis-jenisnya. Merupakan kekayaan laut Indonesia. Keindahan laut juga dapat menjadi tempat wisata yang menarik. Laut dapat menjadi tempat menyenangkan untuk beristirahat. Nah, misalnya di tepi pantai ya nak. Laut juga bisa menjadi mata pencaharian bagi pengelola wisata. Jadi, sebagai objek wisata, jadi mata pencaharianlah bagi pengelolanya ya. Kebiasaan masyarakat di dekat laut berbeda dengan masyarakat di pegunungan. Biasanya yang ada di dekat laut ya, mata pencahariannya bisa nelayan, menangkap ikan ya nak. Kalau di pegunungan biasanya adalah petani. Nah, penduduk di Indonesia sangat beragam wilayah tempat tinggalnya. Keragaman wilayah tempat tinggal membuat beragam pula kebiasaan masyarakatnya. Hal ini menyebabkan beragam rumah adat yang ada di Indonesia. Hal inilah yang menyebabkan pula beragam pakaian adat. Nah, perbedaan ini membuat Indonesia semakin kaya. Kaya dengan ragam adat istiadat, budaya, kemudian rumah adatnya, kebiasaannya yang beragam. Nah, perbedaan ini membuat Indonesia semakin kaya. Walaupun berbeda-beda kebiasaan, masyarakat Indonesia tetap hidup rukun dan damai. Sesuai dengan semboyan negara kita ya nak, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, dari bacaan tadi ada pertanyaan. Keragaman apa saja yang dapat kamu temukan berdasarkan teks di atas atau teks tersebut? Tadi banyak keragamannya. Keragaman rumah adat, pakaian daerah atau pakaian adat, wilayah tempat tinggal, kebiasaan, dan berbagai jenis ikan yang ada di perairan Indonesia. Inilah keragaman berdasarkan teks tadi ya nak. Kedua, sikap manakah yang sesuai dengan semboyan negara Republik Indonesia? Nah, sikap tadi hidup rukun dan damai walaupun banyak perbedaan. Itu sesuai dengan semboyan kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika ya nak. Nah, apa semboyan negara Indonesia? Ya, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, berdasarkan kebiasaan tadi, ya, masyarakat di dekat laut tadi berbeda dengan masyarakat di pegunungan. Nah, di dekat laut tadi banyak nelayan yang menangkap ikan. Banyak ragam ikan di sini ya nak. Beragam, ikan itu banyak manfaatnya. Nah, wawancarailah teman sekelompokmu. Tanyakanlah ikan kesukaan teman-temanmu. Nah, gambarkan keragaman ikan kesukaan anggota kelompokmu. Jadi tentu kamu sudah kenal banyak ikan-ikan laut ya nak. Sering kita makan, kita konsumsi karena itu banyak manfaatnya, banyak gizinya. Nah, kemudian sampaikan informasi keberagaman yang ada pada kelompokmu ya. Jadi bukan pada kelompok pribadilah ini ya nak. Sampaikan pula sikap yang harus kamu lakukan dan manfaat keragaman kesukaan yang dapat kamu temukan. Nah, setelah kamu wawancara, misalnya diperoleh data seperti ini. Ikan lele ada 5,
ikan tawes ada 3, ikan gurami ada 8, ya, ikan kesukaan temanmu. Nah, ini diagramnya ya nak. Berdasarkan data ini dibuatlah diagram seperti ini. Jadi kalau suruh membuat datanya dan diagramnya seperti ini ya nak. Jangan hanya dikirim diagramnya kepada Karena apa? Data ini dibuatlah diagramnya seperti ini. Maka diagram ini sesuai dengan data. Jadi kalau kamu hanya buat diagramnya, tidak dibuat datanya, berarti tidak sesuai. Nggak tahu kita apakah diagramnya itu benar atau salah. Jadi ini misalnya ikan lele 5, sesuai kan? 5 ikan lele. Ikan tawes 3, ya betul. Ikan gurami 8, ya kan? Nah, jadi ini dia ikan kesukaan berdasarkan hasil wawancaranya. Nah, kamu buat tadi penjelasannya. Misalnya dari 16 orang, ya, 5 tambah 8. 5 tambah 3 8, tambah 8 16 ya nak. Dari 16 orang teman, 5 orang menyukai ikan lele, 3 orang menyukai ikan tawes, 8 orang menyukai gurami. Nah, walaupun mereka beragam-ragam ikan kesukaannya, tapi mereka tetap mengerjakan tugasnya dengan baik. Nah, dengan adanya keragaman kesukaan terhadap ikan, nah, membuat mereka semakin mengenal keberagaman ikan, ya kan? Oke, ya. Nah, menangkap ikan di laut ada aturannya. Iya, ada peraturannya. Aturan ini dibuat agar kekayaan alam laut ini tetap terjaga. Jadi tidak bisa sembarangan menangkap ikannya, nak. Nah, kalau kamu menangkap ikan mungkin hanya dengan memancing, ya kan? Atau di kolam tangkap langsung, ya kan? Tapi kalau menangkap ikan di laut itu ada aturannya. Nah, cara menangkap ikan itu yang aman dengan menggunakan jala. Pernah kamu melihat jala kan, nak? Pernahkah kamu melihat orang menangkap ikan dengan menggunakan jala? Nah, mungkin kalau kamu menangkap ikan, ya bukan menggunakan jala tapi dengan memancing, ya kan nak? Jadi baiknya menangkap ikan itu di laut dengan menggunakan jala. Nah, coba melakukan permainan jala ikan sebagai berikut. Nah, ini ada permainannya nak. Ya, ini mungkin tidak bisa kita praktekkan, tapi permainan ini sangat menarik. Ini ada 4 orang sebagai jala. Ya, lalu ini ikan-ikannya. Banyak ya. Nah, jala ini berusaha menangkap ikan. Menangkap teman-temannya ini, ya kan? Nah, jadi ikan-ikan ini berusaha menjauh dari jala, ya kan? Ini jalanya ada 4 orang ya, pegangan tangan seperti ini. Nah, lalu jika jala ini sudah menangkap ikan, sudah lebih dari 4 atau 4, nah yang 4 itu akan membentuk jala lagi, jala yang lain. Nah, permainannya ya nak. Nah, jika sudah mendapat 4 ikan, 4 orang, maka yang 4 ikan tadi atau 4 orang tadi akan membentuk jala kembali. Nah, jadi semakin banyak jalanya, maka ikannya nanti semakin banyak dapat ya nak. Itu permainannya. Begitulah terus sampai habis ikannya. Jadi jika jala ini lagi mendapat 4 orang lagi, dibentuk lagi jala yang baru. Oke, begitu ya nak. Nah, jadi inilah permainan jala ikan. Nanti kalau kita tatap muka, mungkin kita sudah bisa mempraktekkannya ya. Oke, di sini perlu kerjasama yang baik ya. Kerjasama yang baik antara yang 4 orang ini. Supaya bisa mendapatkan ikan-ikan ini ya. Jadi teman-teman ini yang lain ini ibarat ikannya ya nak. Bukan mereka ikan sesungguhnya. Tapi ini permainan jala ikan. Baiklah, itulah cara bermain jala ikan. Nah, ini ikannya nak. Selain permainan jala ikan yang mengasyikkan, menyantap ikan juga baik untuk kesehatan, ya kan? Anak-anak yang suka makan ikan, nah nanti akan menjadi anak yang pintar.
Karena ikan itu mengandung banyak protein ya nak. Berikut ini berbagai ikan yang biasa dikonsumsi. Nah, coba kamu suka makan ikan apa? Yuk. Apakah ada yang suka makan ikan lele, dan ikan nila, ada yang suka makan ikan dencis dan yang lainnya. Ya kan? Ada yang suka makan udang, ya. Di mana kamu dapat menemukan penjual ikan tersebut? Ya, kalau kita tentu dipajak ya, nak. Nah, para nelayan menjual ikan hasil tangkapannya di pasar ikan atau di pajak ikan. Ya, penjual ikan di warung dan pasar, mereka membeli ikan itu di pasar ikan. Jadi ini sentralnya ya nak. Pusatnya ada pasar ikan. Jadi di sini mereka para nelayan menjual ikannya. Oke? Nah, ini ikannya bagus-bagus. Ada love-nya, ada cintanya ya nak. Baik. Ibu Siti membeli ikan di pasar ikan. Perhatikan papan petunjuk arah pada gambar. Nah, kemana Ibu Siti harus menuju dari tempatnya berdiri? Nah, ini Ibu Siti. Kalau Ibu Siti di sini, nah di sini ada rambu penunjuk arah. Jika berjalan ke sana lurus, berarti Rumah Sakit Damai Sejahtera. Ke kanan, ini anak panahnya ke kanan, berarti menuju pasar ikan. Ke kiri, ini anak panahnya ke kiri, berarti menuju Taman Kota. Kalau Siti berada di sini, berarti dia harus menuju arah ke kanan ya nak. Ya. Karena dia berdiri di sini, harus menuju ke arah ke kanan dia. Berjalan supaya sampai ke tempat tujuan, yaitu pasar ikan. Nah, rambu petunjuk arah tadi, itu merupakan rambu lalu lintas juga. Pada pembelajaran sebelumnya sudah banyak kita temui rambu lalu lintas ya nak. Nah, ternyata rambu lalu lintas itu terdiri dari beberapa jenis ya nak. Nah, perhatikan. Nih rambu lalu lintas contohnya. Nah, jenis-jenisnya di sini yang pertama. Nah, biasanya di sini ada rambu lalu lintas yang dasar warnanya warna kuning ya nak. Ini biasanya disebut rambu peringatan ya, rambu peringatan. Ini adalah rambu jalan licin. Jadi diperingatkan kita supaya lebih hati-hati ya nak. Inilah contoh rambu peringatan. Nah, ini adalah dilarang berhenti karena jadi ini namanya rambu larangan. Nah, biasanya ada petunjuknya dan ada garisnya seperti ini larangan ya nak. Nah, rambu dilarang berhenti ini merupakan contoh rambu larangan. Nah, ini adalah rambu perintah. Perintah ini juga sama seperti ini, mirip tapi tidak ada garisnya nak. Jadi rambu perintah. Ini rambu wajib belok ke kiri. Wajib belok kiri ya nak. Ini merupakan contoh rambu perintah. Nah, ini yang tadi rambu petunjuk atau rambu penunjuk. Rambu penunjuk ya nak. Nah, rambu petunjuk arah merupakan rambu penunjuk. Oke. Nah, ini sama seperti yang tadi. Oke. Jadi ada 4 jenis rambu. Ada rambu peringatan, biasanya warnanya dasarnya kuning ya nak. Rambu larangan biasanya ada garisnya seperti ini. Rambu perintah, nah seperti ini. Dan ini rambu penunjuk. Oke? Kita mengerti kan nak? Baiklah, kita lanjutkan. Lengkapilah berikut ini agar menjadi petunjuk arah yang benar. Agar menjadi petunjuk arah yang benar. Nah, ini. Untuk menuju taman bermain harus belok kiri. Untuk menuju Masjid Agung harus belok kanan. Untuk menuju sekolah Nusantara harus lurus mengikuti arah jalan. Ya, kita tinggal mengikuti petunjuknya kan. Menuju taman bermain belok kiri. Mana belok kiri ini kan? Ini taman bermain. Untuk menuju Masjid Agung, di mana kita buat harus belok kanan. Berarti ini ke kanan karena anak panah ke kanan berarti Masjid Agung. Kemudian menuju sekolah Nusantara harus lurus mengikuti arah jalan ini lurus. Berarti di sini kita isi sekolah Nusantara. Mudah kan? Baik. Next.
Menuju kebun binatang, belok kiri. Mana ini belok kiri? Nah, kalau posisinya di sini nak, ini belok kiri, belok ke sini kebun binatang. Belok ke kanan, rumah sakit Indah, ini dia. Kemudian ini pasar ikan, harus lurus mengikuti jalan, berarti ini pasar ikan. Nah, kita terbantu nggak kalau sudah melihat rambu petunjuk ini, petunjuk arah? Ya, sangat terbantu ya. Di jalan, di persimpangan sering ini kita temukan rambu petunjuk arah. Nah, rambu penunjuk yaitu rambu lalu lintas yang berfungsi sebagai petunjuk arah atau tempat. Nah, biasanya rambu petunjuk ini dipasang di atas jalan. Namun ada juga rambu petunjuk ini dipasang di pinggir jalan, ya kan? Nah, jadi bermanfaat bagi kita supaya kita bisa menuju tempatnya dengan benar. Oke, itulah materi kita hari ini. Salam sehat untuk kita. Thank you all and good morning.